kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti? Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu. Janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim. Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian, sebenarnya kami melemparkan yang hak kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia, sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka malaikat dan yang di belakang mereka.
Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka mengapa mereka tidak beriman? Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, "Apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu?" Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, "Kapankah janji itu akan datang?" Jika kamu orang yang benar, seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan. Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu. Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokkan, maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang hari dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu, tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, "Celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri." Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka apakah kamu mengingkarinya? Dan sungguh sebelum dia Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi,
Dialah yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar induknya agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Ya Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri." Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti?" Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat." Kami Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Dan mereka hendak berbuat jahat kepada Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah, dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar, dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang. Karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang." Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Dhunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka, masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh kamilah yang mencatat untuknya. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, "Alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Sungguh kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar. Sungguh, sejak dahulu, bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka." Mereka tidak mendengar bunyi desisnya api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu." Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Dia Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan." Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna.
agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan, sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar. Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri, kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia, tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka, maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka, dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.
Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Dan maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Bagi kamu padanya hewan hadyu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, di hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan kepadanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dan jika mereka, orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut, dan penduduk Madian, dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku, maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.
Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka dan hanya kepadaku tempat kembali segala sesuatu. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu, tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman, dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus, dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka, maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan merasakan azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Sungguh Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Demikianlah kebesaran Allah karena Allah Dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah Dialah yang Maha tinggi, Maha besar. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh Allah Maha luas, Maha mengetahui. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar Maha kaya, Maha terpuji. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi, dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Dan Dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab lauh mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah, dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka.
Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya, neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Allah memiliki para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Shadaqallahul azim.